لا إله إلا الله محمد رسول. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ghafara asra ibadahu bitadarru. Alhamdulillahilladzi ghafara asra ibadihi bitadarru. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin ahli tabarru. Wa ala alihi wa sahbihi ahlil ju' wal khusyu' amma ba'du. Masyarul muslimin wa jamaahal mukminin, hadirin hadirat jamaah salat subuh jamaah Masjid At-Taubah rahimani wa rahimakumullah. Puji cerita syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kehadiran baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah rahimakumullah. Pagi hari ini seukianya kajian hadis oleh Ustaz Ubaidillah Thalib. Beliau izin mau safar ke Bandung sampai dengan hari Ahad. Pagi hari ini kita bahas sedikit saja kitab At-Tadarru' ila Allah. Tadarru' itu pendekatan serius. Fi bayani tadarru' ba'dul anbiya wa fi bayani anwa'i tadarru' wa asbabihi. Ini bab menjelaskan tentang tadarru', sebagian para nabi, dan menjelaskan macam-macam tadarru', pendekatan. Nanti bisa kita ikuti ketika ada masalah atau pengen mendapatkan solusi dalam semua urusan, maka yang dilakukan oleh para nabi adalah tadarru', mendekati Allah, pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah alladzi ghafara asra ibadihi, yang mengampuni seluruh atau kebanyakan para hamba-hambanya. Kebanyakan hamba itu diampuni melalui pendekatan. Kalau kita tidak melakukan pendekatan kepada Allah, maka tipis kemungkinan kita diampuni. Adapun pendekatan sendiri melalui cara yang berbeda-beda. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita tadarru' ba'dul anbiya alaihimus salatu wassalam, yaitu pendekatan dalam rangka untuk meminta maaf, meminta ampun. Kalau kita sekarang dengan sesama manusia bisa melalui media sosial, bisa telepon langsung, bisa bertemu langsung, bertamu ke rumahnya, bisa bertemu di jalan, bisa ketika acara-acara tertentu. Sampaikan bahwa mohon maaf kemarin saya khilaf, mohon maaf kemarin kalau kurang berkenan, mohon maaf kalau ternyata ucapan saya menyinggung perasaan. Bagaimana dengan dosa kita, salah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan kerugian pada diri sendiri dan orang lain. Nah, para nabi mengajarkan kepada kita tadarru' ilallah, yaitu pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satunya adalah pendekatan yang dilakukan oleh Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Nuh, dan nabi-nabi setelahnya, semua melalui pendekatan kepada Allah dengan caranya masing-masing, dengan pertaubatannya masing-masing. Nah, Nabi Nuh bagaimana? Kemarin Nabi Adam sudah. Nabi Adam itu kemarin tadarru abuna alaihi salatu wassalam wa umina Hawa lamma awwahuma iblis alaihi la'natullah awwahuma bi akli syajarah fakala minha fabadallahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah thumma anzur madza qala innama tadarru'a ila Allah azza wa jalla qala rabbana zalamna
anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Al-A'raf ayat 23. Nabi Adam dan Bu Hawa ketika mereka tergoda atau disiasat oleh iblis, karena terkadang kita itu melakukan tindakan kesalahan itu kadang nggak sendiri. Apalagi sekarang kasus-kasus itu ada justice collaborative itu agar supaya kenapa? Jadi juru bicara di situ agar supaya dia tidak jadi tersangka sendirian. Agar semuanya mengakui kesalahan, statusnya berubah. Yang tadinya saksi kemudian menjadi tersangka dan lain sebagainya. Maka kesalahan kita terkadang kita melakukan kesalahan, tapi kadang karena bujukan orang, karena pengaruh teman. Tapi kesatria kita malah mengakui kesalahan, nggak mengkambing hitamkan. Oh ini gara-gara dia nih, gara-gara si anu, enggak. Nabi Adam begitu, gentle Nabi Adam. Nabi Adam dan Bu Hawa itu gentle mengakui kesalahan, padahal jelas-jelas nyata bahwa itu adalah pelaku utamanya, aktor utamanya adalah iblis. Uang buktinya Nabi Adam nggak terpengaruh dari awal. Tapi hati-hati, ini bisa kita ambil pelajaran. Nabi Adam itu sekuat-kuatnya laki-laki, kalau sampai kena bujuk perempuan lemah. Nabi Adam nggak tergoda dengan pohon khuldi sama sekali. Komitmen dari awal bahwa itu haram, nggak boleh dideketin. Artinya kenapa? Ya sudah, kalau sudah larangan jangan tanya kenapa. Kita nggak boleh sholat misalkan di waktu-waktu tertentu, atau nggak boleh puasa di waktu-waktu tertentu. Kalau orang taat, dia nggak akan nanya kenapa nggak boleh. Ya sudah, itu perintah Allah, itu larangan Allah, nggak boleh ya nggak boleh. Tapi biasanya kita ini terlalu penasaran. Akhirnya kenapa? Wah, titik kelemahan manusia yang terlalu kepo. Pengennya mau tahu aja urusan. Padahal kalau sudah bilang wala taqrabah hadhihi syajarah, kalian berdua Adam sama Hawa jangan dekati pohon ini, nggak boleh. Omong nggak nerangin macam-macamnya. Tapi penasaran kenapa nggak boleh, kenapa nggak boleh. Ini yang membuat kita akhirnya apa, jatuh terkadang ya. Bukan karena kalau ilmu itu boleh pengen tahu, tapi terkadang kita karena pengen tahunya hal-hal yang bukan urusan kita, sehingga kita akhirnya jatuh. Terlalu kepo, terlalu pengen tahu urusan orang lain, dapur orang bahkan. Akhirnya dikorek-korek lah urusan orang. Akhirnya nggak sadar bahwa urusan dapur kita juga dikorek-korek sama orang. Nah, tapi hati-hati, laki-laki sekuat apapun lemah kalau berhadapan dengan perempuan. Wes nggak usah munafik. Mau ngomong apa juga segarang-garangnya orang. Di luar boleh galak, di rumah kayak kucing. Ngaku aja, udah enggak. Nabi Adam begitu, bukan meremehkan status kenabiannya. Nabi Adam tuh nggak tergoda sama yang namanya pohon itu, tapi karena istrinya bilang, "Pah, cobalah." Coba gimana? Nggak boleh itu. Nggak, pokoknya mama penasaran. Nah, paling perempuan penasarannya luar biasa. Datanglah iblis, tahu kelemahan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang dia memang kelebihannya dia mampu membisikkan manusia yang memang kita sendiri nggak mampu, sehingga kelemahan kita diketahui sama iblis. Wah, manusia itu harus dibisikin nih, dikulik-kulik nih. Sampai kenapa nggak mau deketin pohon? Nggak boleh kata Allah. Kata siapa? Allah itu sengaja ngelarang agar supaya sampean itu nggak kekal di surga. Yang benar. Iya, lihat tuh malaikat semuanya kekal semuanya di sini. Sampean doang, karena sampean itu sementara tinggalnya di sini cuma ngontrak. Nggak permanen. Nanti kapan suatu saat bisa jadi kalian akan dikeluarkan, diusir dan lain sebagainya. Wah, kita kalau sudah nyaman di lingkungan, malas keluar, Pak. Kita jarang keluar dari zona nyaman kita. Kerja sudah nyaman, tinggal sudah nyaman, pengennya di situ terus. Nabi Adam dan Bu Hawa penasaran hal begitu, digodalah. Akhirnya apa? Terbujuk. Kemudian karena kesalahan itulah
tapi nggak mengkambing hitamkan iblis dan lain-lainnya. Nabi Adam mengaku gentle, ya Allah, Rabbana zolamna, ini salah kami ya Allah. Ini salah kami yang telah menganiaya diri kami sendiri. Hari ini ya Allah, kalau nggak engkau ampuni kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Dalam ayat lain disebutkan, fatalaqa adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Masih Al-Baqarah 37. Ayat lain juga Nabi Adam melakukan pendekatan yang sama kepada Allah. Jadi nggak sekali dimaafkan. Jadi memang rupanya taubat kita juga tidak butuh sekali, dua kali. Terus lakukan. Kita pinter kok ngerayu pasangan kok. Kita rayu Allah. Kan sering disampaikan oleh Ustaz kita, Allah itu maha pencemburu. Semakin Allah kita rayu dengan apa? Dengan amalan, dengan amal soleh, insya Allah luluh juga. Makanya kita kalau suatu saat kita mendapatkan satu masalah atau apa masalah kehidupan atau kita pengen nyari solusi, lakukan tadarru ilallah, pendekatan maksimal kepada Allah, disertai dengan air mata, disertai dengan penyesalan, disertai dengan keseriusan dalam beramal. Nabi Adam juga begitu, nangis, pengakuan dosanya, mengakui kesalahannya, dan tidak menyalahkan pihak manapun, karena ucapannya adalah Rabbana zolamna. Meskipun bahasana ini yang beliau maksud bisa jadi dua orang antara suami istri itu, atau bisa jadi ada pihak lain yang beliau maksudkan, karena itu adalah mutakallim ma'al ghair, artinya si pembicara dengan orang-orang di sekitarnya. Bisa jadi cuman nggak menyebutkan, bisa jadi dengan kesalahan kami Allah, kesalahan yang menggoda kami, kesalahan hawa nafsu kami dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah tadarru Nuh alaihi salatu wassalam. Berikutnya pendekatan pengakuan kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Hina ma aghrakallahu qaumahu faqala mukhatiban lillahi azza wa jalla. Langsung bicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Hina ma raibnahu, ketika melihat anaknya tenggelam. Sampai wanada Nuh rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Ya Allah, dia anak saya ya Allah, naluri kebapaannya sangat tinggi, punya anak durhaka, udah nggak nurut, bantah, membantu siasat jahat orang lain di luar, pengen menghancurkan keluarganya sendiri. Tapi Nabi Nuh, seorang nabi, tetap saja yang namanya itu anak biologisnya tetap pengen diselamatkan meskipun dia kafir. Mungkin kalau kita yang diuji begitu nggak kuat, Pak. Anak kita baru nakal saja seringkali ya Allah, istighfar kita susah mengendalikan. Misalkan anak kita baru nakal saja kita sudah ya Allah. Nabi Nuh itu anak sekongkol dengan pihak luar untuk menjegal dakwahnya Nabi Nuh. Bahkan istrinya sendiri sebagai musuh dalam selimutnya si suami. Contoh istri yang durhaka itu, wong dibilang, "Mah, ayo nanti keluar kampung sama papa," gitu bahasanya ya. Jangan noleh. Cuma dibilang kayak gitu aja masih nengok. Saking nggak nurutnya tuh. Belum salah nggak milih pasangan ya enggak. Memang rintangan dakwah paling besar adalah dari pihak keluarga. Rintangan dakwah paling besar, paling susah itu dari pihak keluarga, dan semua nabi merasakan hal itu. Apalagi Nabi Muhammad, pamannya lah, sahabatnya lah, keluarganya sendiri lah. Beliau di lingkungan orang-orang kafir. Nah, Nabi itu juga sama. Saking nggak nurutnya istri sampai cuman dibilang, "Pak, nanti jangan nengok, pokoknya fokus ke depan." Tetap aja nengok, memang nggak nurut sama suami. Terkadang mungkin barangkali kita memiliki pasangan yang kita nanti tolong ya main ini, kadang nggak nurut juga. Nah ini, ketika Nabi Nuh menunjukkan kasih sayangnya kepada anaknya meskipun dia durhaka, meskipun si anak ini
menjadi musuh dalam keluarganya. Tapi Nabi Nuh bilang sama Allah, ya Allah, Rabbi inna bani min ahli. Dia ini anakku ya Allah. Saya menagih janjimu, wa inna wa'dakal haq. Janjimu adalah pasti. Engkau akan menyelamatkan orang-orang, engkau akan memberikan hidayah kepada orang-orang. Termasuk mungkin barangkali anak-anakku ini ya Allah, mungkin di penghujung usianya atau di penghujung kisah ini, beliau berharap bahwa anaknya akan menjadi mu'alaf misalkan, atau akan mendapatkan hidayah, atau akan Allah selamatkan ketika naik bahtera. Dia akan diselamatkan oleh Allah, mungkin terus dapat hidayah karena sudah diselamatkan. Allah bilang, setelah Nabi Nuh bilang, wa anta ahkamul hakim, engkau adalah hakim yang maha bijaksana. Jawaban Allah gimana? Qala ya Nuh indahu laisa min ahlik. Nuh, engkau tagih janjiku. Aku tidak pernah berkhianat dengan janjiku. Tapi ingat, itu bukan anakmu. Boleh secara biologis dia adalah anakmu. Tapi kalau anak udah nggak jadi anak soleh, udah nggak mau sholat, nggak mau ibadah, nggak mau dakwah, innahu laisa min ahlik, putus hubungan kekeluargaan. Allah yang bilang begitu. Kelainan agama, maka dia bukan anakmu. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmun. Maka kamu jangan nagih apa yang tidak kamu ketahui. Sampai Allah bilang, inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Ini saya nasihatin kamu agar supaya kamu tidak jadi orang bodoh. Sampai bilang begitu coba. Bahasa di sini mohon maaf, Allah menunjukkan ketegasannya. Jangan nagih sesuatu yang bukan hakmu. Jangan nagih yang seolah-olah itu adalah janji Allah, padahal itu adalah kebodohanmu sendiri, bahasanya gitu. Allah sampai bilang innahu laisa min ahlik, itu anakmu secara biologis tapi bukan keluargamu. Anak tapi bukan keluarga. Coba gimana tafsirannya itu? Karena Nabi itu bilang begitu. Inna bani min ahli, ya Allah, itu anakku, termasuk bagian daripada keluargaku yang seharusnya aku selamatkan, yang seharusnya engkau selamatkan juga. Nabi Nuh bilang begitu dengan emosional, Pak. Dakwah yang berat, musibah, ya kan, banjir bandang gitu kan, ditambah anaknya tenggelam, naluri seorang ayah kasih sayangnya muncul, pengen menyelamatkan anaknya beserta kaumnya. Masa kaumnya selamat, anaknya nggak selamat, meskipun lain keyakinan. Tapi dijawab oleh Allah, innahu laisa min ahli. Mungkin bahasa Allah, betul dia anakmu tapi dia bukan keluargamu. Yang engkau jangan sesekali, jangan sekalipun minta yang bukan hakmu sebagai janjiku. Bukan. Ini saya nasihatin kamu, ini a'idzuka an takuna, agar supaya kau jangan jadi orang bodoh, bahasanya gitu. Sampai Nabi dibilang begitu. Kita mungkin di lain kesempatan jangan pernah seolah-olah kita punya ikatan janji dengan Allah. Seolah-olah kita nagih Allah dengan cara memaksa kita. Kita punya hajat seolah-olah Allah suruh nurutin hajat kita saja, padahal kita nggak tahu doa yang kita minta hak kita apa enggak, kan gitu. Kita seringkali minta banyak sekali, kita seolah-olah maksa. Di akhir doa bahkan kita bilang bahwasanya, ya Allah, engkau tidak pernah mengingkari janjimu, kabulkanlah doaku ya Allah. Nanti kalau kita dibalikin sama Allah kayak gitu, sampai Allah bilang, fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmun, kau jangan minta sesuatu yang kau sendiri nggak tahu apa-apa. Ini saya nasihatin kamu agar supaya kamu jangan jadi orang bodoh. Kalau dibalikin gitu gimana? Minta mulu kerjaanmu, ibadah baikin dulu. Skakmat kita Pak kalau bilang kayak gitu. Jangan kerjanya cuma minta terus, ibadahnya cuma sedikit, mintanya banyak. Dibalik dulu, ibadahnya banyakin, melebihi jumlah permintaan kita. Uang sholat sendiri itu kan artinya minta sama Allah. Akhirnya apa?
Qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilmun wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Kalau jadi tegur kayak gitu, Nabi itu sekali minta terus sama Allah disampaikan keputusannya, beliau nggak pernah bantah. Makanya Nabi Muhammad itu ketika Isra Mi'raj malu untuk bolak-balik naik ke langit untuk minta dikurangi jumlah rakaat sholat, karena Nabi itu pantang untuk bernegosiasi, pantang untuk minta dispensasi, keringanan. Enggak, Nabi itu kalau jadi perintah sholat sholat. Bahkan mau nanya berapa rakaat saja malu. Makanya Nabi itu kemudian muncullah orang-orang yang karakternya sebagian berlawanan dengan Nabi, yaitu Bani Israel, kaum yang rewel. Suruh nyembelih sapi aja yang ditanya macam-macam, ya kan? Padahal itu Bani Israel itu dulu cukup sembelih seekor sapi. Andaikan dia nggak banyak nanya, nemu sapi di mana-mana juga banyak, ya kan? Nggak usah perlu nanya jantan apa, perempuan apa, betina, umurnya berapa, warnanya apa, nggak usah. Itulah karakter Nabi itu kan taat. Karakter kita itu ngedebat, kan gitu. Disuruh nyembelih sapi aja agar supaya nanti mayatnya hidup lagi aja, banyak cincong, banyak sekali omongan. Yang mana, sampai hampir-hampir mereka tidak menjumpai, karena cuma ada satu sapi yang model begitu yang ada di negeri itu, yang milik anak yatim piatu, anak yatim. Hampir aja tuh orang sapi yang dia tanyakan, karena kerewelannya itu justru semakin rewel, semakin merepotkan kita. Dulu kalau di pondok itu, kalau kiai ngasih ijazah, itu nggak ada yang berani bilang kiai berapa kali dibacanya, kapan saja, di mana, enggak. Semakin nanya begitu malah nanya semakin berat. Contoh, santri, nih abah ijazahin ya, baca ayat kursi sebanyak-banyaknya. Artinya sebanyak-banyaknya, kalau mampunya kita cuma 10 ya sudah, berarti sebanyak-banyaknya mampunya dia cuma segitu. Tapi karena rewel, berapa ratus kiai, berapa ribu. Nah, ya udah, kuatmu berapa ratus? 200, ya udah 200. Ada kisah nyata nih yang mengisahkan itu Kiai Anwar Syahid. Orang punya toko kelontong atau toko sembako. Dia ini keuntungan perhariannya jelas, kalau nggak salah ya nggak sebutkan nominal, tapi katakanlah 2 juta seharinya untung bersih. Tapi setiap kali totalan selalu berkurang. Laporan ke kiai, mohon maaf, mau izin, ini kami punya toko warung, keuntungannya setiap harinya sekian, tapi setiap kali totalan selalu berkurang. Mohon kiai doanya agar supaya penghasilan kami tidak berkurang. Yang nggak jelas entah siapa yang ngambilnya, ini curiganya ada tuyul atau siapa gitu kan. Kata kiai bilang, ya sudah, baca ayat kursi sebanyak-banyaknya. Dia nggak rewel tuh orangnya, siap kiai, kalau bahasanya siap komandan gitu kan. Langsung dilaksanakan sampai rumah, langsung diamalin. Berapa bulan atau berapa hari, berapa bulan kemudian, berapa minggu kemudian datang sowan lagi ke rumah kiai, bawa rokok. Rokoknya sih cuma 1 selop, tapi amplop di bawahnya tebal. Sebagai ucapan syukur, alhamdulillah kiai sekarang untungnya nambah banyak, dan sekarang nggak ada yang hilang tiap kali totalan, uangnya cenderung malah lebih. Artinya mungkin lebih yang ngitungnya, tapi yang pasti nggak pernah kurang. Alhamdulillah. Memang sampan gimana bacanya? Alhamdulillah, saya baca kursi sampai ribuan kali dalam semalam. Luar biasa. Saya wudhu dulu, sholat 2 rakaat, kemudian baca ayat kursi sebanyak-banyaknya. Kok sampai kuat ribuan kayak gitu tiap malamnya? Sama tuh yang dibaca tuh apa? Ayat kursi atau yang lainnya? Saya baca kursi kiai, gimana lafadznya? Ayat kursi. Pantesan sampai ribuan kali dalam semalam.
Tapi diijabah oleh Allah karena saking takzimnya. Bahkan yang dianggap kesalahan saja sampai manjur, mujarab. Artinya kenapa? Dia tidak memberatkan urusannya, saking nurutnya. Itu kan ayat kursi dari Allah. Itu kan ijazahnya yang mendapatkan pertama itu kan sahabat Abu Hurairah. Bahkan yang ngasih tahu itu kan iblis yang waktu menjaga Baitul Mal. Kalau nggak salah itu. Tapi hebatnya begitu. Padahal yang dibaca cuma apa? Bukan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, tapi ayat kursi. Manjur, Pak. Akhirnya apa sama kiai? Tuh, sampan baru baca itu aja udah manjur. Tapi karena sekarang sama udah tahu, dirubah bacanya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-Baqarah 255 itu baca sebanyak-banyaknya. Tapi yang nggak bisa ribuan kayak ya nggak apa-apa, namanya juga banyak, sebanyak ya siap kiai. Artinya dalam semalam bisa 100, bisa 200. Setelah itu tidur. Bahkan dulu ketika ijazah sama kiai, dulu kalau dikasih zikiran wiridan itu, contoh kiai ngasih ini 10.000 ya nak, sebelum sholat tasbih atau setelah sholat tasbih, kita tuh biasa pakai yang ceklekan gitu ya, atau yang manual, pakai manual. Kita seringkali itu ketiduran sebelum sampai pada jumlah tertentu. Suatu ketika kita melaporkan kiai, Abah ini semalam ketiduran tapi nggak tahu jumlahnya berapa, karena kami ngitungnya pakai tasbih manual kan, yang biji itu. Ya nggak apa-apa, sudah sampai karena niatnya segitu. Sebelum sampai sudah ketiduran. Tapi karena yang ditanyakan sudah selesai, jadinya nggak masalah. Kalau nanya sebelumnya mungkin lain ceritanya. Kiai nanti kalau saya misalkan pas baca kemudian ketiduran, oh ya, nanti lain lagi. Makanya karena saking takdimnya Nabi itu sama Allah tuh begitu. Sampai akhirnya kemudian Nabi Nuh bilang begini setelah Allah sampaikan ketegasannya. Nabi Nuh bilang, qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun. Ya Allah, mohon maaf. Mohon maaf sekali ya Allah. Saya udah lancang. Sudah nanya yang saya sendiri nggak tahu sebenarnya kejadian yang seharusnya itu seperti apa. Terkadang kita kejadian melihatnya kan hanya menurut emosional kita, menurut kemampuan dan keilmuan kita saja. Terkadang mohon maaf, orang yang tidak sepakat dengan kita hakimi. Oh males, oh, orang bodoh, orang nggak ada niat, gitu kan? Oh, terkadang kita melihatnya hanya sisi casingnya saja sama orang lain. Dia nggak tahu alasannya kenapa dia nggak bisa, kenapa dia nggak mau, kenapa dia nggak bareng, kenapa dia nggak sepakat, kenapa dia nggak melihat ke situ. Dia taunya bahwa orang-orang itu kenapa nggak sama dengan kita, harusnya sama dengan kita. Kenapa nggak ikut kita? Kenapa nggak ikut ngaji? Kenapa nggak ikut jamaah? Bodoh kok. Seringkali kita begitu. Oh, nanti nggak ngaji bodoh bener, kalau nggak ngaji emang bodoh beneran. Siapa tahu di rumahnya dia manggil guru privat. Siapa tahu dia ngajinya online. Kita belum apa-apa karena sudah menghakimi. Kadang orang nggak jamaah dia bilang orang pernah jamaah di masjid. Siapa tahu dia jamaah di tempat lain. Nah, untuk membuktikannya tanyalah langsung, datangi, silaturahim, sampaikan ya salat jamaah. Oh, nanti kita akan tahu. Mohon maaf Pak, saya kalau subuh tuh nggak pernah di masjid karena saya sudah berangkat ke kantor. Oh, ternyata ini satu jawabannya kalau subuh. Kita terkadang sudah apa-apa gitu menghakimi, seolah-olah orang lain itu kok nggak sama kayak kita, berarti salah, keliru, nggak bener, nggak beres, orang bodoh dan lain sebagainya. Ya Allah, makanya dengan ini sudah mulai hari ini sudah mulai tahu, jangan pernah menghakimi seseorang. Terima alasan apa yang dia kemukakan. Allah kan bilang begitu, inni aiduka antaku namil jahilin. Terus Nabi mengakuinya bahwasanya mohon maaf ya Allah, saya nggak tahu apa-apa.
Jadi wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Kalau hari ini dan seterusnya engkau tidak mengampuni kami, memaafkan kesalahan kami, kealpaan kami, kesilapan kami, ya Allah, kami akan jadi orang yang rugi. Sekali lagi ngampunkan ya Allah, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Langsung mengakui kesalahan. Itu namanya tadarru. Mengakui kesalahan, minta maaf tanpa mendebat. Kalau kita kan begitu. Kita mengakui kesalahan susah, minta maaf susah, memaafkan susah. Kalau udah nggak dimaafin, malah marah kita balik. Orang kok kita udah minta maaf, malah kita jadi ngomel lagi. Nabi ngajarin nggak begitu. Akui kesalahan, minta maaf, tunjukkan keseriusan dengan penuh penyesalan, katakan. Setelah itu apa? Kalau jawabannya bagaimana, terserah. Kita ya sudah legowo. Bukan malah orang kok itu aja nggak mau maafin, orang kok. Nah, kita tuh begitu biasanya. Ini jamaah sekalian, tadarruknya para nabi. Cukup ya Pak ya. Kemudian ini juga cukup lah. Saya pikir nanti kita lanjutkan hari berikutnya. Di belakang sudah ada cemilan ya, gorengan. Nanti bisa monggo sudah dihidangkan. Terima kasih jamaah sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan, kesilapan. Ini mengajak kepada kita untuk melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal. Apapun nanti jawaban Allah, jangan pernah memaksa untuk doa-doa kita dikabulkan. Karena kita mungkin nggak tahu doa itu baik apa enggak buat kita. Jangan pernah memaksa permintaan kita itu harus ditunaikan, harus disegerakan, harus diijabah, harus dikabul. Silahkan minta sebanyak-banyaknya, boleh, monggo silahkan, tapi imbangi dengan ibadah yang banyak. Jangan minta doang yang banyak. Dan ingat bahwasanya apapun nanti yang Allah berikan kepada kita, pasti itulah yang terbaik untuk kita. Karena kita nggak tahu, kita nggak ada ilmu sampai ke sana. Ikuti para nabi dalam bertadarruk, sehingga nanti kita akan mendapatkan hasil yang pasti bisa kita terima. Bisa jadi kita minta banyak, Allah ngasih sedikit. Bisa jadi kita minta sedikit, Allah ngasih banyak. Bisa jadi kita minta, Allah nggak ngasih. Karena Allah yang lebih tahu kapan, waktu, dan ukuran yang tepat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.